Kalau kita lihat dalam konteksnya, doa mental ini artinya apa? Ketika orang berdoa hanya berkanjang, hanya berputar-putar pada perasaan-perasaannya, pada emosi-emosinya. Perasaan-perasaan yang menyenangkan dalam doa, kemudian juga penghiburan-penghiburan rohani, mengejar pengalaman rohani atau terikat pada hiburan-hiburan rohani. Ya, contoh-contohnya seperti apa? Ya, kita alami juga dalam doa-doa ketika kita juga mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, ini semua diberikan Tuhan ya. Tetapi satu hal yang sebenarnya dari nasihat Santa Teresa Avila, semua baik tetapi jangan terikat. Ya, contoh hiburan rohani, pengalaman rohani. Kalau doa, ya selalu penuh keharuan, lalu kemudian menangis, lalu kemudian ya mungkin orang melihat cahaya, atau melihat penglihatan-penglihatan seperti dihampiri Tuhan Yesus, atau suara-suara batin, atau orang merasa ya bisa tanya jawab dengan Tuhan. Ya, walaupun sekali lagi kita selalu perlu lihat buah-buahnya dan juga perlu discernment, atau mengalami hiburan-hiburan rohani ya. Kalau pada saat-saat awal menjalani kehidupan doa, ya bahkan ketika saya pernah satu pengalaman adorasi, lalu ketika semua satu komunitas bersenandung roh, seperti kemudian mendengar dari kejauhan begitu indahnya senandung roh, bukan yang didengar dari dekat, tapi dari kejauhan mendengar begitu indahnya, begitu luar biasanya seperti suara dari surga. Ya, contoh-contoh seperti itu. Pengalaman bisa macam-macam. Tetapi satu hal, kita tidak boleh terikat pada pengalaman-pengalaman itu. Karena apa? Jika orang ingin berkembang dari permulaan, ketika mulai menjalani doa batin atau juga doa-doa yang lain, metode doa yang lain, dan ketika kemudian rindu untuk dibawa masuk dalam kontemplasi, maka juga ada tuntutan-tuntutan yang kemudian diperlukan orang masuk dalam kontemplasi. Tidak terikat pada emosi-emosi tertentu. Dan Santa Teresa Avila ketika berbicara tentang mengasihi Allah, satu ungkapan yang dia tulis dalam buku riwayat hidup, mencintai Tuhan tidak terdiri dari mencucurkan air mata atau menikmati hiburan-hiburan dan kemanisan yang sebagian besar kita ingini dan menghibur kita, melainkan mengabdi Tuhan dengan tulus dan dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Jadi mencintai Tuhan ini tidak tergantung hal-hal yang dapat membawa kita pada perasaan-perasaan yang meluap-luap. Tetapi kita pahami bahwa pada para pemula, ya pada awal-awal ketika orang ditarik Tuhan untuk memulai satu perjalanan hidup rohani, Tuhan memang memberikan itu. Lebih-lebih melalui juga dewasa ini melalui pengalaman pencurahan roh. Ya, orang dari hidupnya yang begitu lekat akan perkara-perkara duniawi, tetapi kemudian oleh sentuhan kasih Tuhan, oleh pengalaman pencurahan roh yang biasanya kita sebut pengalaman mula-mula, ya. Lalu kemudian orang ditarik lebih masuk, ya seolah-olah Tuhan mengatakan, lihat apa yang saya punya, apa yang aku punya, hiburan-hiburan surgawi, ya. Perkara-perkara surgawi yang aku punya ini jauh lebih menarik dari perkara-perkara dunia ini. Karena itu tinggalkan semua itu, datanglah kepadaku. Ya. Jadi kemudian kita lihat di sini ya, itu bagaimana ya sentuhan-sentuhan zaman kasih Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani ini menarik kita untuk sungguh-sungguh semakin datang pada Tuhan dan juga memberi kekuatan pada kita. Juga di tengah mungkin segala masalah, tengah keringan dan sebagainya. Kita lanjutkan. Jadi mencintai Tuhan dalam pengertian yang diberikan Santa Teresa Avila, mengabdi Tuhan dengan tulus
dan dengan kekuatan jiwa dan dalam kerendahan hati. Mengabdi Tuhan dengan tulus. Ya, kadang-kadang orang berpikir saya mencintai Tuhan, tetapi selalu hitung-hitungan sama Tuhan, cuan-cuanan sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berikan misalnya 1.000 rupiah kepadamu, maka kembalikan pada saya 1 juta. Ya, hal-hal seperti ini terjadi dan ya, saya pernah mengalami berapa tahun lalu ketika masih tinggal di Surabaya ya. Satu pagi ya, jadi sebelum berangkat mengantarkan anak sekolah, sebelum kemudian kerja, ada kemudian 2 orang datang. Lalu kemudian di pagar, lalu mereka menyampaikan, "Pak, saya ingin ikut agama Bapak." Loh, kenapa? Karena katanya kalau ikut agama Bapak, saya bisa jadi kaya. Waduh, ya kemudian saya berikan penjelasan, tetapi dalam hati saya pikir, memangnya kekristenan ini sama dengan pesugihan ya. Ternyata tetapi realitas seperti ini ada, yaitu orang datang mencintai Tuhan bukan dengan tulus. Saya melakukan ini untuk Tuhan, saya melakukan itu untuk Tuhan, tetapi kemudian ada embel-embelnya. Mana upahku Tuhan? Ya, tetapi ditekankan Santa Teresa Avila, mencintai Tuhan dengan tulus. Tulus artinya apa? Mencintai Tuhan demi dirinya sendiri, ya, tanpa pamrih. Jadi kemudian kita sadar kalau kita mencintai Tuhan karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan kemudian juga dengan kekuatan jiwa. Artinya apa? Santa Teresa Avila dalam tulisan-tulisannya, baik Santa Teresa Avila, Santo Yohanes Salib, mereka menggembleng jiwa untuk menjadi jiwa-jiwa yang kuat, bukan jiwa-jiwa yang cengeng. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Santo Paulus, bukan hanya susu, tetapi juga harus siap diberi makanan keras. Jadi satu teguran Santo Paulus yang kemudian seolah-olah hanya minumnya susu terus, belum siap diberikan makanan keras. Tetapi dalam hal ini, ketika kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan juga mau mendidik kita, mau menggembleng kita. Jadi kita perlu juga mengabdi Tuhan dengan kekuatan jiwa. Dan juga kerendahan hati sebagai dasar dan fondasinya. Menyadari siapa sesungguhnya kita di hadapan Allah. Kita bukan apa-apa. Kita bergantung secara total kepada Allah. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka empunya kerajaan surga. Demikian yang dinyatakan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Celikkan mata hati kami untuk sungguh-sungguh menyadari nilai harta terpendam yang ditemukan di ladang. Beri kami keberanian seperti saudagar tadi dalam Injil untuk menjual segala sesuatu, segala milik kami, untuk membeli ladang itu, yaitu untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkaulah Tuhan sebagai harta yang terpendam, yang tersembunyi dalam kedalaman ladang jiwa kami. Biarlah kami terus boleh semakin masuk dalam jiwa kami untuk menelusuri lorong-lorong jiwa kami, untuk masuk semakin dalam dan semakin dalam, untuk boleh menemukan Engkau, untuk boleh mengenal dan mengasihi-Mu dan bersatu denganmu. Tarik kami kepadamu Tuhan. Celikkan mata hati kami supaya menyadari bahwa Engkaulah harta terpendam yang menjadi kerinduan jiwa kami yang terdalam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.